Fadel mau baca ke pledoi sendiri nggak sih? Fadel mungkin selain dari KW-nya ada yang Fadel persiapkan nggak sih? Apa? Fadel mau baca ke pledoi juga nggak sih selain dari KW-nya mungkin? Ya, di hati nanti. Udah disiapin mungkin dari dalam rutan ya Fadel? Kalau disiapin, nggak perlu disiapin sekarang udah ada di hati. Berarti emang itu semuanya dari hati ya? Ya. Betul Fadel. Iya. Kan udah siap nih sidang hari ini. Siap, alhamdulillah. Kondisi gimana sekarang? Sehat. Sehat. Nah, kalau di tahanan apa sih pendapatan kesehariannya? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya, paling ya dekatin diri aja ke Tuhan ya. Karena walaupun kondisinya apapun harus cari keuntungan. Keuntungannya itu dekat sama Tuhan aja. Artinya ada hikmahnya juga ya? Ada hikmahnya. Ya, cukup ya? Iya, ya. Makasih ya, Kak. Cukup ya? Padahal tetap kuat ya, walaupun ada berita yang seperti itu, tuntutan ada seperti itu, yang penting pada kuat. Dan mama juga sekeluarga juga, kita juga pasti bantu doa juga, ya semuanya ya yang paling penting sih doa itu aja sih. Tapi kaget nggak sih Bang mendengar tuntutannya 12 tahun gitu? Ya kaget, sempat mama juga drop juga, kita semua drop lah, yang tapi yang paling drop banget tuh mama. Jadi kita paling susah untuk membangun biar mama nggak drop lagi, itu susah. Sampai sakit, drop itu sampai sakit apa? Sempat kambuh lagi penyakitnya, tapi alhamdulillah udah agak mendingan, alhamdulillah. Tadi juga Fadel ketemu sama ibu kayak aku nangis sedih. Itu emang kangen apa kemarin bentuk kekecewaan yang kemarin juga tuntutan 12 tahun itu Bang? Mungkin minta ini kali ya, pelukan ya, maksudnya semangat, karena kan posisinya saat itu lagi online ya kemarin ya, jadi nggak ada kita di sisi Fadel, jadi buat Fadel mungkin berat saat itu, tapi alhamdulillah bisa dia tahan sampai hari ini. Makanya tadi minta restu ya dari mama biar mungkin tambah energi dia gitu. Tapi rasa fair gak sih, kan sekali lagi 12 tahun ada bukan seorang pembunuh, bukan koruptor, bukan kasus macam apapun, sedangkan kesaksian yang meringankan segala macam. Rasa fair gak sih, kalau ini sangat gak fair pasti kan? Kalau fair atau nggak fair itu kan penilaiannya, kalau dari kita ya, dari saya sih serahin sama Allah, karena sesuatu yang adil kan semuanya dari Allah kan, jadi kita percayain kebenaran, terus keadilan itu hakiki ya untuk dari Allah, jadi Allah pasti dekat dengan kebenaran itu, jadi saya yakinnya itu sih. Sampai akhirnya ibu kuat untuk datang ke sini hari ini, itu gimana sih Bang cara bikin ibu jadi nggak kuat? Mama yang ini banget ya, excited banget mau buat kesini, buat ketemu Fadel, buat nguatin Fadel kayak gitu. Makanya tadi ketemu, karena kemarin baru bacaan tuntutan kan nggak ketemu, ya mungkin mama udah agak merasa lega lah, biar besok waktu gitu. Tapi setelah hasil tuntutan keluar, ada pembicaraan apa dengan kuasa hukum, ada strategi yang akan dijalankan? Kalau pembicaraan sih ada sedikit ya, cuma kan yang teknisnya mungkin dari kita serahkan sama kuasa hukum, karena kita juga nggak terlalu paham ya. Intinya kita sama-sama keluarga yang pasti selalu doa dan percaya turun tangannya Allah itu pasti ada. Jadi ya alhamdulillah awalnya saya kaget, tapi tiba-tiba mungkin besoknya ya saya ya karena saya bisa mintanya doanya sama Allah kan, ada ketenangan di situ ya, insya Allah kebenaran pasti dekat dengan Allah, karena Allah bersama orang yang benar gitu sih. Bang Martin juga kan bilang untuk memberitahu keluarga itu cukup berat awalnya, akhirnya baru mengasih tahu abang. Pas kali memberitahu sebagai selain ibu ya, sempat ada senior langsung dengan abang. Pasti itu karena kan tuntutannya besar ya itu ya. Kalau menurut kita ya memang nggak fair lah gitu, nggak adil. Tapi ya kita balikin lagi ke yang lebih paham, yang lebih tahu persidangan seperti apa. Ya kita cukup, tadi kata sama Kak Martin juga ngomong,
kita bisa ya doa kayak gitu. Tadi Fadil kayaknya juga sempat bilang kalau setelah adanya tuntutan itu Fadil lah yang justru menguatkan semuanya untuk kayak ikhlas gitu. Ibu sendiri pas dengar Fadil akhirnya menerima itu. Ya itu ya hebatnya. Nah, hebatnya Padel kayak gitu tuh. Udah lagi. Saya tahu Padel, dia itu panik juga, tapi dia coba untuk kuat dan untuk menguatkan keluarga dia itu kayak gitu tuh. Jadi dia nggak mikirin dirinya dia selalu ya. Yang saya sayangkan dari dulu kan apapun persoalannya selalu dia nggak mikirin dirinya dia sendiri nih. Jadi dia selalu pertamanya mikirin orang terdekatnya, orang tuanya. Jadi dia nggak pernah melihatkan apa yang sedihnya dia atau dropnya dia gitu. Kadang dia simpan sendiri. Kalau kita kuat lah. Ya itu lebih ya kita jadi tamparan juga buat saya karena dewasa ya sebelum umur kalau saya bilang sih ya. Tapi alhamdulillah itu mungkin ya kekuatan itu ya karena dia sering ngaji ya sering ya berkembang di dalam sana juga mungkin positif ya. Ada orang-orang yang baik yang di samping dia itu yang buat dia kuat. Pernah sih di luar kota itu malah seperti itu yang hangat Iya, dari awal karena kan Fadil dari umur 4 tahun ya. Seperti kalau dibilang saya kan jauh terpaut umurnya. Jadi saya selalu kasih masukan, kasih semangat, apapun mimpi lu, apapun cita-cita lu kejar. Tapi jangan sampai korbanin diri sendiri gitu. Bang, 12 tahun orang yang dikatakan dari kita sudah sama-sama bang. Bang, pengen sih bang yang pihak komplotannya juga agak anu juga atau gimana bang? Kalau untuk dari saya sih pribadi nggak kepingin atau mencoba untuk menarik kembali yang dulu ya beras Ini lebih ya. bisa gitu tarik lagi dari belakang lagi. Jadi nggak selesai. Jadi walaupun seperti ini ya mungkin udah jalannya ya. Yang penting Fadel sekarang fokus ke masalah ini. Allah nggak buta kok. Saya tahu dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apapun yang kejadiannya dari awal sampai sekarang. Jadi saya yakin kebenaran itu pasti dekat, pasti keungkap nanti. Bang, ini juga kan tadi Fadil bilang mau bacain pledoinya sendiri. Itu katanya dari hati. Itu ada omongan nggak sih ke keluarga apa yang mau disampaikan di pledoi nanti? Nggak ada sih itu. Nggak ada. Jadi kita makanya belum tahu nih isi pledoinya apa. Ya Bismillah aja. Kita semua percaya Percaya Dede. Fadil ya. Menurut Dede itu baik, kita support. Kalau yang dari KW mungkin pledoinya ada yang disampaikan poin Wah itu lebih ini ya nota pembelaannya kan lebih tebel ya. Jadi paling ya lisan aja tadi omongannya beberapa poin-poin tertentu lah yang kita juga nggak paham soal itu lah. Sorry mungkin dari ngobrol sama Fadil sendiri, Fadil pengen buka komunikasi lagi nggak sih dengan Loli? Kita sih nggak pernah nanya bicara ke arah situ ya. Jadi memang fokusnya Fadil juga lebih ke keluarga ya semuanya. Karena kan dia kan curahan hati dia kan tertahan nih gara-gara terpisah sama tempat ya. Makanya ya paling kalau ketemu kita berusaha untuk menetralisir apapun keadaannya ya. Jadi bercanda. Jadi sedikit ya melupakan ya kasus-kasus dia. Jadi biar dia terhibur gitu. Agak rileks lah gitu kan. Padahal kita di sini kalau pulang tuh ya berat juga gitu. Jadi kan satu langkah lagi mau keputusan ya. Kalau dari keluarga gimana sih bang? Kencengin doa sih. Iya. Yang saat ini yang bisa kita lakuin cuma itu. Cuma minta turun tangannya Allah gitu aja. Mau kemana lagi kita kalau bukan menggantungkan semuanya harapan sama Allah. Ya kita sih bukannya menjadi orang yang sok suci atau sok benar ya. Cuma orang yang terzolimi apapun itu bukannya kita membela ya. Tapi ada porsi-porsinya tertentu lah. Fadil ada kesalahan sedikit di dalam perlakuannya dia, apapun itulah yang tahu kan dari persidangan, dari Allah juga. Jadi biar Allah yang nilai ya. Iya. Itu aja sih. bicara terakhir mengenai apa sih yang penting dulu
paling ya itu kumpul ya. Ngumpul itu paling berat itu, ngumpul sama ya sering hangout bareng, sering ngopi-ngopi bareng, sering bercanda malam di ruang tamu biasa sampai pagi. Itu sih yang paling, karena waktu kita tuh dihabisin tuh sama-sama itu yang paling berat, apalagi pada saat malam ya. Itu benar-benar terasa, walaupun sebelum tuntutan ini. Iya. Selama ini sampai tuntut sekarang, sampai ini, apalagi kena di tuntutan ini makin kena banget di perasaan. Dia berasa pengen peluk ya pada saat Iya. Waktu tuntutan online waktu itu kan. Jadi ya kita pengennya tuh ada di samping dia, cuma kan Iya. nggak bisa. Itu sih itu aja. Iya. Oke. Padahal gimana nih alat vaksinnya nih? Turunan dikit ya. Mungkin mau kasih statement sedikit aja kepada teman-teman media. Kalau udah. Gimana Fadel setelah memberikan pledoi tadi? Ya, alhamdulillah. Makasih ya udah datang ke sini. Alhamdulillah juga pledoi aman. Alhamdulillah. Ya, tenang ya. Oke, jadi intinya saya cuma mau ngomong kepada media. Saya udah capek banget gitu sama banyaknya hujatan dari sosial media, banyaknya kritikan dari sosial media. Boleh, saya cuma mau ngomong aja ke teman-teman yang ada di media gitu, boleh mengkritik, boleh banget, boleh menghujat, itu absolut dari kehendaknya kalian, itu haknya kalian lah, itu absolut. Tapi tolong ingat, saya punya keluarga gitu. Tolong pikirkan ibu saya, pikirkan ayah saya minta tolong itu aja gitu. Bukan kalian aja yang benci sama saya, tapi diri saya sendiri juga benci sama diri saya gitu. Kenapa bisa kemarin ada Fadel yang kemarin gitu, Fadel yang kemarin itu saya melihat ke diri saya sendiri, itu bukan saya yang saya inginkan gitu. Jadi saya mohon, saya ingin berkarya lagi, saya ingin menghibur orang lagi, saya ingin mengejar impian sama abang saya ingin ngedance, membanggakan bangsa Indonesia gitu. Saya mohon itu aja paling. Mengapa padahal yang jadi pemikiran padahal apa? Sehingga Ya enggak, saya kasihan aja sama papa saya sama ibu saya, itu aja. Oke. Saya siap terus, kalau itu fakta dari Allah atau kehendak Allah, saya siap terus. Hal terburuknya, hal terburuk atau apapun itu kita harus pikir positif terus, karena saya hanya bisa mengangkat tangan dan saya meminta. Saya punya Tuhan, saya punya Allah gitu. Saya yakin Allah pasti akan membantu saya gitu. Pelajaran terbesarnya itu, waduh, saya ingin fokus aja sama keluarga deh sekarang. Sekarang saya mau fokus sama diri saya dulu deh, gitu. Saya fokus sama diri saya dulu. Saya mau fokus sama diri saya dulu gitu. Saya mau fokus sama keluarga saya dulu gitu. Saya belum bisa membanggakan keluarga saya. Saya nggak mau mengecewakan mereka gitu. Ingin dibilang penyesalan sangat, cuman saya punya niat baik waktu itu aja. Saya punya niat baik. Tapi pernah terbesit menjadi anak yang gagal masih gitu? Itu pasti, karena di dalam penjara kan kita dapat pikiran-pikiran yang jadi negatif ya, overthinkingnya. Di luar pun saya ingat, di dalam pun saya ingat. Tapi salahnya saya di luar selalu memikirkan orang gitu. Nah ini ada momen yang pengen dilakukan momen itu. Intinya Momen yang mau. Insya Allah mah ya. Hari ini sidang pembacaan pledoi. Fadel memuntahkan semua unek-unek ya di dalam pledoinya yang dia buat, menjelaskan fakta sebenarnya dan memberikan bukti. Kemudian sebelum dia menyampaikan pledoinya, tentunya kami lebih dulu menyampaikan, menguraikan
pledoi membantah apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Cuma saya lebih menekankan tadi di dalam pledoi bahwa hukum dan kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu tidak boleh kalah dengan suara keras di luar yang tidak benar. Hukum itu harus dengan nurani bahwa kita semua kelak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tadi juga Fadil menyampaikan hal yang sama. Dia menyampaikan bahwa apapun nanti keputusan yang dia ikhlas, tapi apabila dia dihukum dengan apa yang dia tidak lakukan, dia akan tuntut di akhirat satu persatu. Oke, kau ya seperti tadi saya juga tanyakan ke keluarga. Fadil itu kan bukan seorang pembunuh, bukan koruptor dan segala macam. Keterangan Oli meringankan, bahasa sisi pun meringankan. Ada intervensi atau tendensi sesuatu nggak? Kalau kok sampai luar biasa ini ya? Saya nggak mau berasumsi ya, tapi saya melihat tekanan publik ini juga mungkin membuat pengaruh untuk tuntutan. Nah itu yang saya bilang, kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik dan opini publik. Apalagi ini sudah dibentuk dari awal sedemikian. Jadi saya tadi cuma menyampaikan kebenaran akan menemukan jalannya. Allah tidak tidur, gong terakhir itu ada di Allah. Kita boleh kasak kusuk, kita boleh bertempur, kita boleh mati-matian membela, tapi jangan lupa bahwa putusan terakhir Allah yang punya hak atas semua itu. Tapi fair gak sih Kak? Fair gak sih? Karena kan kalau kita lihat ini luar biasa 12 tahun denda 1 miliar gitu. Ya, kalau ditanyakan fair apa tidak, ya saya akan jawab nggak fair, tapi ya sah-sah aja, silakan aja. Tadi saya sudah sampaikan, silakan aja mau menuntut setinggi-tingginya, asal bisa dipertanggungjawabkan aja di akhirat. Enggak, di dunia bisa minta tolong sama lawyer kali ya, di akhirat nggak ada lawyer bos, mau minta tolong sama siapa. Tapi ya saya cuma berharap ini tempat terakhir kita untuk meminta keadilan, dan hakim itu perwakilan Tuhan di dunia. Jadi tanggung jawabnya besar sekali kalau salah memutuskan. Tadi kamu bilang kalau menyesal lah jadi gagal sebagai Lah ya tadi dia menangis ya waktu membaca pledoi. Ya anak usia remaja beranjak dewasa yang tidak berpikir akibat apa dari perbuatannya, tapi balik lagi tadi dia menyampaikan bahwa dia bangun di sepertiga malam untuk mohon ampun, dan dia mengadukan orang-orang yang ikut menzolimi dia. Seperti saya bilang, Tuhan lebih sayang pada hambanya yang bertobat meskipun dia berdosa, dan Tuhan akan mendengarkan doa orang yang terzolimi meskipun dia berdosa, karena janji Allah itu pasti. Itu janji Allah sama hambanya. Jadi saya bergantungnya udah sama Allah. Secara dunia saya udah ikhtiar maksimal menurut saya. Selebihnya saya tawakal sama Allah, karena Allah yang punya semuanya. Itu pun saya terapkan kepada Fadel. Tadi sempat nangis Ya. saat membacakan Pledoi. poin apa Pak? Kalau boleh. Ya mungkin ada penyesalan, ada kesedihan karena keluarganya ikut dihujat atas apa yang dia buat. Tapi dia juga menyampaikan bahwa tidak semua tuduhan itu dia lakukan sesuai fakta persidangannya. Makanya dia bermohon supaya melihat fakta persidangan. Kebenaran tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Itu aja. Kak, tadi juga Fadel udah menyiapkan pledoi-nya sendiri. Apa sih Kak mungkin poin yang disampaikan dalam pledoi-nya yang Fadel buat sendiri? Pledoi yang disampaikan ya sama lah sebetulnya saya sampaikan bahwa itu 3 lembar ya. Saya nggak mungkin kasih tahu isinya apa, cuman garis besarnya bahwa dia ikhlas menerima apapun putusannya selama putusan itu Allah ridho. Selama putusan itu diputuskan atas apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mau memikul apa yang dia tidak lakukan. Jika itu terjadi, dia akan menuntut dia. Gitu. Adalah hukum selanjutnya mungkin strategi untuk meringankan hukuman itu?
saya nggak tahu ya, hari ini tuh saya dan Fadil tuh baca pledoi itu lega luar biasa, sehingga membuat JPU tertarik untuk menjawab. Tadinya saya pikir JPU akan tetap dengan tuntutannya, ternyata tidak, dia mau replik. Nanti ada replik publik nggak? Minggu depan. Kayak hujatan dari masyarakat itu berpengaruh pada kasus hukumnya, apa lebih ke mentalnya sih? Mental dia dan Dua-duanya. Dua-duanya? Kalau hukum mental, juga dong, hukum. iya, kalau mental udah dibejak-bejak bos, udah rusak kalau mental ya. Kalau hukum ya itu, aduh nih, di negara kita ini hukum nggak boleh takut sama tekanan publik. Kan ada bahasa no viral no justice. Oke, yang seperti apa? Ya, bedanya tuh gini. Kalau di Indonesia nggak kayak di film-film di luar negeri. Kalau di luar negeri itu sidang ada juri ya. Iya betul. Jadi ada yang bisa memberikan saran pendapatnya segala macam. Di kita kan nggak ada. Jadi saya berharap dan saya meyakini majelis hakim yang menangani perkara Fadel, majelis hakim yang tegak lurus. Oke, Kak, dengan adanya replik itu kan tanggapan baik lah ya dari JPU. Ada sedikit titik terang nggak sih kalau yang melihat hal itu? Saya cuman berpikir, berarti kan dia merasa harus menjawab atas apa yang kami bacakan tadi ya. Jadi ya buat saya menarik ini. Jawab deh apa yang tadi kita sampaikan. Gitu. Kan memang harus tanya jawab dulu semuanya sampai semuanya clear, sampai hakim bisa melihat dari dua sisi yang baik. Berarti ada duplik nantinya? Pasti. Ada replik, ada duplik lah. Oke, terkait pledoi menyebutkan nama itu juga gak sih, perempuan Loli juga gitu mungkin? Oh iya, disebutkan. Apa mungkin sedikit? Nggak boleh dong bos. Nanti ya kalau udah putusan baru saya sampaikan. Oke, ada lagi? Oke. Minggu depan replik. Hari Senin lagi. Putusan nih Pak. Belum, replik ini 15 tanggal 15 JPU menjawab atas pledoi. Oke. Apa tuh? Enggak, kayak gini lagi sidang. Oke. Kemarin ketika Fadel mendasarkan bacaan tuntutan gimana reaksinya? Karena kan kita tidak bisa melihat. Iya, kalau gini. Saya nggak bicara cuma Fadel yang anak muda ya. Mungkin orang duduk di situ umur 50 juga akan shock ya. Shock itu manusiawi lah. Tapi kemudian dia akhirnya bisa menerima, bahkan dia menenangkan keluarganya dan saya. Dia menyampaikan, udah Kak, aman, saya baik-baik aja segala macam. Jadi kalau soal shock, kaget, manusiawi lah, ya kan? Nggak melakukan, duduk, dituduh, didera, dihujat, tiba-tiba sekian belas tahun, ya wajar. Siapapun yang duduk di kursi itu dikasih tuntutan hukuman segitu ya pasti shock. Kalau ya ini kan Fadel masa depannya masih panjang ya. Panjang. Ya 20-an. Tadi dia juga menyampaikan di dalam pembelaannya bahwa dia berprestasi untuk beberapa perlombaan mengharumkan nama bangsa Indonesia ya. Artinya yang dia lakukan itu bukan kejahatan loh, bukan pembunuhan, bukan pengedar narkoba, no. Jadi kalau Tuhan aja Maha Pengampun, harusnya itu juga yang dia terima. Dia berhak kok untuk berkarya lagi. Masa depannya masih panjang. Ya. Oke.